Selamat siang. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siang ini kita ketemu lagi masih di materi yang sama seperti kemarin, yaitu materi puisi. Hanya subbabnya kita yang ke subbab yang baru. Kalau kemarin kita sudah menganalisis unsur batin fisik puisi, sekarang kita lanjut ke musikalisasi puisi. Ya, sebelum Bu Devi tunjukkan musikalisasi puisi itu apa sih, ya kan? Akan saya tunjukkan dulu tujuan kita mempelajari musikalisasi puisi itu apa. Ya. Yang belakang bisa membaca? Tidak. Bisa. Ya, di komponen yang A tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat mengubah dan menampilkan teks puisi ke dalam format kreatif yang namanya musikalisasi puisi. Ya, yang namanya musikalisasi puisi. Gunanya apa? Yaitu peserta didik dapat memahami bahwa karya sastra dalam bentuk puisi itu kemarin sudah kita bahas bahwa sebuah puisi itu mengungkapkan apa? Perasaan, pikiran, ya, penulis yang dituangkan dalam sebuah puisi. Cuman kalau sekarang materinya diubah menjadi puisi itu kita nyanyikan, kita lakukan, ya, itu ya, sudah paham ya? Ya. Saya ulang sekali lagi. Dia siapa? Nadine. Udah hafal ya? Nadine itu siapa? Penyanyi. Menyanyinya di mana itu? Panggung. Lebih tepatnya di konser. Siapa yang sudah pernah menyaksikan konser? Belum ada? Ya, saya yakin sebagian besar dari kalian pasti sudah pernah melihat konser. Ya, sudah pernah melihat konser. Dan saya yakin kalian wis suka musik, sudah senang mendengarkan musik, melihat konser, apalagi kadang-kadang melihat
liriknya, ya kan, liriknya itu pasti tahu dalam bentuk lirik lagu itu seperti apa formatnya. Ini lagunya siapa lagi? Nadine. Cuma judulnya beda, ya, judulnya beda. Sekilas dilihat formatnya, lirik lagu, format lirik lagu. Sesuai atau seperti yang saya jelaskan di pertemuan kemarin enggak? Ya. Ya, kalau format penulisan puisi itu berbentuk bait, berbentuk bait, yang dalam bait itu terdiri dari ini apa namanya? Baris. Jadi perbedaan antara sastra puisi dan prosa adalah di bentuknya. Bima tadi mengatakan paragraf. Nek puisi bentuknya paragraf? Tidak. Bentuknya baris dan Oke, lanjut. Kalian tadi sudah menyaksikan konsernya Nadine, ya, meskipun hanya sebentar. Nek dilanjutkan, senang ya? Senang. Terus yang kedua, sudah juga melihat salah satu lirik lagu, bentuknya, formatnya lirik lagu, ya. Berarti bisa disimpulkan bahwa musikalisasi puisi itu apa sih? Puisi yang dinyanyikan, yang ya kan? Berarti kalau apa itu lagu itu sebenarnya ya apa? Ya puisi, ya kan? Ya puisi, gitu. Ya, paham ya? Ya. Sekarang kalau tadi saya sudah menampilkan seorang penyanyi yang sedang mengadakan konser, kemudian saya menampilkan lagi liriknya. Sekarang yang ini akan saya tampilkan, dia bukan seorang penyanyi, tapi ini sebuah puisi yang benar diciptakan oleh seorang penyair. Ya, jadi ini bukan lagu, tapi puisi, benar-benar puisi. Dia dari puisi kemudian dinyanyikan. Ya. Saya tampilkan syairnya dulu. Judulnya apa? Surat Cinta. Asik ya, Surat Cinta. Kenapa saya memilih puisi yang romantis? Karena kalian pasti suka yang romantis. Yang berbau-bau cinta itu mesti kalian suka. Ya, Surat Cinta. Saya tampilkan satu baris dulu. Bukankah surat cinta ini ditulis ke arah siapa saja, seperti hujan yang jatuh ritmis menyentuh arah siapa saja. Cuplikan dari baris ke baris sebenarnya simpel, sederhana, tapi kata-katanya penuh makna. Ada kata-kata kiasan di situ.
ada kata ritmis, seperti hujan yang jatuh ritmis. Hujan yang jatuh ritmis itu seperti apa? Kalau gerimis mungkin ya, kecil-kecil. Ya, jadi tidak biuk gitu enggak. Jadi hujan yang rintik-rintik, biasanya kalau hujan rintik-rintik itu membawa suasana ke syahdu. Nah, dan itu. Kemudian yang bait kedua, bukankah surat cinta ini berkisah melintas lembar bumi yang fana, seperti misalnya burung yang lelah dilepas embun dan cahaya. Ya, jadi yang namanya cinta itu berkisah, ada perjalanan. Berkisah itu apa? Perjalanan ya, ada perjalanan. Puisi karya Gunawan Muhammad ini yang berjudul Surat Cinta itu memang sederhana. Cuman 2 bait dan 1 baitnya itu cuma 4 baris. Dan itu sederhana sekali. Dan ternyata Surat Cinta karya Gunawan Muhammad ini juga sudah pernah dinyanyikan. Sebenarnya kalau kalian paham atau mengerti, ada beberapa puisi karya pujangga yang terkenal itu kemudian dibikin lagu. Ya, banyak sekali. Kalau kalian yang suka menulis, terutama menulis puisi, saya yakin pasti tahu. Ya, cuman saya ambil salah satunya Surat Cinta karya Gunawan Muhammad. Yang dinyanyikan oleh Ari Reda ini, syairnya sama tidak dengan yang tadi saya perlihatkan? Sama. Persis? Persis. Ya, cuman kemudian cara menyampaikannya itu dengan dinyanyikan. Nah, dilanjut? Lanjut. Endingnya seperti apa kita lihat. Siapa saja
Ada pertanyaan di bawahnya. Tadi kalian sudah melihat surat cinta ini dinyanyikan, ya. Berarti sudah bisa menjawab dua pertanyaan. Bagaimana irama yang tepat untuk menampilkan musikalisasi puisi yang berjudul Surat Cinta? Iramanya apa tadi? Pelan, sedang, lebih ke apa kalau irama itu? Dia nggak rancak, nggak cepat, tidak ya, lambat ya, karena memang dari judulnya aja sudah surat cinta, berarti iramanya memang pelan, ya. Nah, kemudian yang kedua, alat musik yang tadi digunakan untuk mengiringi hanya gitar, hanya sebuah gitar, ya. Dari dua contoh yang sudah saya tampilkan, saya harapkan atau paling enggak kamu sudah punya bayangan. Kira-kira besok ketika menampilkan musikalisasi puisi itu seperti apa ya? Ya kan? Karena memang nanti penilaiannya yang jelas kalian harus bisa menampilkan musikalisasi puisi. Ya, puisinya dari mana ya nanti, ya kan? Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut. Saya akan langsung menyetelkan beberapa musikalisasi puisi. Kalau tadi yang kalian lihat, yang pertama ada apa tadi? Konsernya, ya. Yang kedua, ya ada puisi karya pujangga kemudian dinyanyikan. Sekarang saya akan memberikan cuplikan video di mana memang di sini yang menampilkan itu siswa. Ya. Saya yakin pemahaman kalian pasti musikalisasi puisi itu ya sudah kita membuat puisi kemudian dilakukan. Ya, tapi dengan contoh yang akan saya tampilkan, pemahaman kalian akan berubah atau tidak? Ya, nah. Bisa dikurangi dan sebagian dari kata
buat kalian? Dari contoh yang barusan saya tentukan. Ya, siapa? Puisinya itu variasi. Iya, puisinya bervariasi. Jadi alat musiknya juga berbeda-beda. Iya. Puisinya semakin Menarik ya. Oke, terima kasih. Ya, kebetulan ini yang saya ambil contohnya yaitu pemenangan satu lomba musikalisasi puisi. Jadi kalau dulu itu pasti selalu sebelum ada wabah itu pasti ada perlombaan musikalisasi puisi. Memang musikalisasi puisi, pemahaman musikalisasi puisi itu berbeda-beda. Ya, ada yang hanya sekedar kita membuat puisi kemudian dilakukan dengan diiringi alat musik. Ya, kemudian pemahaman yang kedua bahwa kita membuat puisi, kemudian puisi itu dilakukan dan puisi itu disyairkan, dibacakan. Jadi ada dua versi. Ya, yang sering kita ambil dalam sebuah perlombaan itu bahwa kita menciptakan sebuah puisi, kemudian puisi itu dilakukan dengan diiringi menggunakan alat musik, kemudian puisi yang dinyanyikan tadi kita bacakan. Jadi syairnya sama. Misalnya tadi Surat cinta tadi dinyanyikan kan? Ya, kemudian surat cinta tadi selain dinyanyikan masih dalam kurun waktu yang sama itu juga dibacakan dengan tanpa mengurangi baris yang ada, mengurangi makna isi yang ada, itu enggak. Jadi antara yang dinyanyikan dan yang dilakukan itu sama. Ya, itu musikalisasi. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, sudah paham? Paham. Oke. Saya punya contoh. Nggak tahu ini menurut kalian apa? Apakah ini juga termasuk musikalisasi puisi? Selamat malam, Bulan. Temani aku malam ini ya. Aku mau bercerita. Kata-kata yang tak pernah sanggup ku sampaikan kepadanya. Maka malam ini, seketika dia bagaikan batu yang terasa tak pernah bisa ku pecahkan. Seketika dia bagaikan ombak laut yang tak pernah bisa ku tenangkan. Sampai akhir. Ya, cuma seperti itu. Apa yang saya tampilkan tadi apakah musikalisasi puisi? Bukan. Apa? Puisi. Kalau mungkin tadi namanya siapa? Ya, kalau mungkin Salsabila menuliskan dalam sebuah buku atau dalam sebuah kertas, formatnya mungkin tidak berbentuk paragraf. Ya, akan berbentuk baris-baris, bait-bait. Ya, jadi bentuknya puisi. Salsabila ini hanya membacakan puisi yang dia ciptakan dengan diiringi oleh musik. Ya, jadi
yang disampaikan Salsabila tadi bukan musikalisasi puisi. Jadi paham ya di sini ya. Ya, saya ulang sekali lagi bahwa musikalisasi puisi adalah sebuah puisi yang dinyanyikan, kemudian puisi itu dibacakan masih dalam rentang kurun waktu yang sama. Ya, oke. Berikutnya, kamu bawa apa ini? Toples, bukan toples sebarang ya. Isinya ada. Iya. Kira-kira saya mau apa ya? Bagi-bagi. Membikin kelompok. Membikin kelompok untuk ya musikalisasi untuk puisi. Ya, kita akan membentuk kelompok untuk nanti tugas kalian yaitu menyampaikan musikalisasi puisi dengan puisi yang kalian buat sendiri. Ya, harus dibuat sendiri. Satu kelompok ada 4 orang. Ada satu kelompok ada 4 orang, jadi nanti ada 9 kelompok. Ya. Kemudian untuk mengiringi musikalisasi puisi tersebut berarti kalian harus bisa menggunakan alat untuk mengiringi puisi yang kalian nyanyikan. Alat itu bebas, terserah. Ya, oke. Sebelum kita lanjutkan lagi peraturan-peraturan yang lain, saya ingin membagikan dulu. Setelah ambil jangan dibuka dulu ya, nanti bukanya bareng-bareng. Ya. Oke. Dari sini. Kalian pasti berharap mendapatkan teman yang bisa nyanyi dan bisa bermain musik. Bagaimana kalau Ronald kita bagi-bagi? Boleh Bu belajar bagi ke 9 kelompok. Atau kalau enggak, Ronald bisa disewa? Ya, sewa. Nanti ada perjanjian tentang di atas itu masing-masing nyanyi. Ya. Dua ya. Satu lah. Sebentar. Aku takut deh semua. Sekretarisnya siapa? Safira. Oh ya, Dinda atau Safira? Kelompoknya 4 orang. Ya, semuanya sama. Cewek, cowok, laki-laki, perempuan, semuanya sama. Ya, namanya kelompok itu kerja kelompok, bukan kerja Kerja kelompok. bukan kerja
kerja kelompok, tapi kerja kelompok bersama. Ya. Langkah yang kedua, kalian habis ini duduknya berkelompok, kemudian mulai menyusun kira-kira tema apa ya yang ingin saya ambil, ya kan? Apakah itu tentang cinta seperti surat cinta tadi, ataukah seperti puisi perjuangan yang apa? Rancak atau apa itu semangat, ya kan? Atau mau seperti apa? Untuk tema bebas, ya. Yang saya tentukan di sini yaitu jumlah bait dan baris. Setiap kelompok membuat puisi dengan jumlah baitnya 2, yang satu baitnya terdiri dari 4 baris. Ya, harapan saya meskipun hanya 2 bait dalam satu bait 4 baris, tapi puisi itu bermakna, puisi itu berbobot. Ya, puisi yang bermakna itu seperti apa, yang menarik seperti apa? Contohnya tadi surat cinta tadi. Puisi yang sangat sederhana, tapi di dalamnya itu penuh dengan hiasan, ya kan? Pandai-pandailah kamu memilih kata, ya, pandai-pandailah untuk memilih diksi, hiasan, majas, itu akan lebih, puisi akan lebih cantik nanti, ya, gitu. Kemudian kalau sudah membuat puisi, kemudian kamu kalau membuat aransemen sendiri, saya yakin susah, ya kan? Maka saya izinkan kalian mengambil sebuah lagu yang sudah ada, iringan musik yang sudah ada. Ya, misalnya seperti tadi Nadine Hamizah, kamu ambil musiknya aja. Kamu ambil musiknya saja, kemudian puisinya kamu membuat sendiri, kemudian iringannya menggunakan alat yang kamu bisa. Paham? Paham? Saya ulang sekali lagi. Ya, misalnya contoh, kamu ambil musiknya tadi Nadine Hamizah tadi yang ada di konser. Ya. Kemudian puisinya kamu buat sendiri, puisinya nanti kamu lakukan dengan iringan aransemennya Nadine Hamizah tadi. Tapi kamu mengiringin puisi itu menggunakan alat musik yang kamu bisa. Saya tidak membatasi alat musik yang harus digunakan apa. Yang kamu bisa dalam kelompokmu itu apa, gunakanlah. Ya, gunakanlah. Ada yang bisa gitar kamu gunakan, ada yang bisa pianika kamu gunakan, ada yang bisa apa itu kayak kotak itu. Nah, hanya itu saja boleh. Ya, hanya itu saja boleh. Ada pertanyaan sampai di sini? Sudah paham? Ya. Sudah? Oh tidak? Ya, oke, sudah paham. Kalau sudah paham, silakan duduknya berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Boleh, silakan. Sini berarti kita. 1, 2, 3 musik urut enak. Ojo. Begini dulu. Kelompok 1, ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, ya. Kelompok 6, kelompok 7. Ini ya, kelompok 8. Ya, oke. Silakan mulai dari sekarang. Kalian memang tema yang paling gampang, paling mudah itu memang tema percintaan.
Tapi banyak sekali tema-tema yang bisa kalian ambil. Misalnya tentang kehidupan itu banyak macam-macam. Ya, tentang keluarga, ya, atau cinta itu juga. Atau kalau cinta itu tidak melulu harus siapa? Laki-laki dan perempuan. Cinta seorang anak kita. Nah, contoh ya, cinta seorang anak kepada ibunya. Nah, bertaut rajin Hamizah tadi, temanya apa coba? Ibu ya, bagaimana ibu kamu harus hidup sampai aku nanti pada akhirnya menjadi orang yang sukses ya kan? Pokoknya nafasku itu adalah kamu, ya kan? Iya itu. Tuh salah satu contoh. Ada kecintaan kita kepada ayah kita. Ada lagu banyak sekali yang bercerita tentang pengorbanan seorang. Jadi jangan kamu berpikiran sempit bahwa cinta itu hanya pasang laki-laki dan banyak sekali. Cinta kita terhadap keluarga juga bisa. Cinta kita terhadap negara juga bisa. Kan? Jadi luas banyak. Oke, silakan kalian mulai berpikir. Apa ya? Ya, silakan. Kenapa? Untuk prakteknya itu sebelum penilaian kenaikan kelas, ya. Jadi sebelum penilaian kenaikan kelas semua sudah harus bisa praktek untuk dinilai. Penilaian kenaikan kelas berkisar Mei pertengahan. Yang susah di sini yaitu kalian yang buat kursi saya yakin kalian nggak mau. Nanti untuk menggunakan alat musiknya itu loh, atau mencocokkan aransemen yang kamu ambil dengan puisi yang kamu buat itu yang susah. Ya, oke. Ya, ada lagi yang ditanyakan. Kenapa? Oh iya, kalau semua ya, pendiam semua. Masya Allah. Ya nggak apa-apa lah. Surat cinta. Kalau kamu mau mencari referensi itu banyak sekali. Kalau ingin bertema kehidupan, tahu penyanyi Ebit G. Tahu. Itu beliau selalu kalau membuat lagu mesti tentang realita kehidupan. Ya enggak? Ya. Dengan Soles. Nah, itu juga tentang kehidupan. Banyak sekali.
Ya, karena waktunya sudah habis, ya Bu Devi akhiri. Mudah-mudahan kalian bisa melaksanakan tugas yang sudah diberikan dengan maksimal. Ya, kalau kalian ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Ya, oke. Yang jelas sudah paham ya alat musik yang digunakan sudah. Ya, sebelum saya akhiri ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, terima kasih. Saya akhiri. Sampai di sini, ketemu lagi minggu depan dengan kalian sudah membawa tema dan paling tidak 2 bait atau 2 baris atau 3 baris puisi yang sudah diciptakan. Ya, oke. Itu aja, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.